cerita-cerita seperti itu ya, kepedulian sesama, kepedulian agar sesama jemaah, bahkan jemaah lansia bisa sama-sama mabrur, itu buat saya keren sih. Jadi tidak hanya mementingkan egois kita tuh diuji di sana. Setelah jemaah haji menjalankan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan melontar jumroh di Mina, jemaah haji kembali bergeser ke Masjidil Haram untuk menutup rangkaian puncak ibadah haji. Tak kalah dengan di Armusna, tantangan jemaah haji di Mekah cukup besar. Kira-kira persiapan jemaah selama di Mekah tuh apa aja sih yang harus diperhatiin? Aku udah bersama dengan petugas MC Hadakor Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila dan juga semuanya. Oke, kami ini adalah jurnalis terbaik Dakar Mekah 2023. Semuanya terbaik sebenarnya. Jadi nanti kita langsung ngobrol-ngobrol sama kami yang udah tugas selama berapa hari, Kak? 50 hari. 50 hari. Nah, kami mau berbagi tips nih buat kalian. Jadi disimak ya, teman-teman. Sip. Waktu tugas di Mekah biasanya tuh apa aja sih kendala-kendala yang ditemuin sama jemaah? Oke, saya berbicara dari sudut pandang saya sebagai petugas haji. Jadi masalah yang paling banyak kami temui di lapangan adalah ketika jemaah haji itu terpisah dari rombongannya dan dia bingung kemana nih anggota kloterku, teman-temanku kemana, terus pulang ke hotelnya di mana, itu sudah banyak yang tidak hafal. Nah jadi sebagai petugas haji ini adalah penting gelang identitas jemaah haji. Satu hal yang mesti diingat oleh para jemaah haji Indonesia, jangan pernah melepaskan gelang ini dari tangan. Mau lagi ngapain tetap dipakai. Karena gelang ini sangat membantu kami para petugas haji dan juga membantu jemaah untuk bisa kembali berkumpul bersama kloternya atau kembali ke hotel tempat ia bermukim selama melaksanakan ibadah haji. Mungkin perlu saya jelaskan ya, boleh ya Habila? Boleh dong. Jadi gelang identitas haji ini menunjukkan, ada bahasa Arab sebenarnya di sini cuma ketutupan. Ini tulisannya jemaah haji Indonesia. Ini ada bendera Indonesia. Ini ada asal embarkasi dan tahun keberangkatan. Nah ini sebenarnya nomor kloter, cuman karena saya petugas haji jadi NK, non kloter. Dan kemudian ada nomor paspor, dan kemudian ada nama masing-masing jemaah haji. Ini sangat membantu. Kenapa? Karena bagi petugas haji kami juga dibekali oleh aplikasi Haji Pintar. Dari situ kita bisa memasukkan secara otomatis nama jemaah haji, kemudian kloternya dan nama jemaah haji dan paspor. Kemudian akan kelihatan tuh informasi lengkap. Kloter mana, terus ketuanya siapa, dan nomor kontaknya, hotelnya di mana. Itu sangat memudahkan kami petugas haji untuk bisa, kita coba membantu dengan mempertemukan dia dengan jemaah yang lainnya, minimal dengan menghubungi ketua kloternya posisinya di mana, kita menuju ke mereka mengantarkan jemaah haji ini, atau misalnya mengantarkan kembali ke hotel tempat jemaah haji ini bermukim. Jadi memang kendala atau masalah yang paling banyak dan sering terjadi yang dialami oleh jemaah haji Indonesia adalah lepas dari rombongannya. Dan tersesatlah di area Masjidil Haram. Kalau tersesat itu biasanya kan ada petugas nih Kak, tapi kalau lagi posisinya nggak ada petugas, itu gimana Kak? Ini penting, bahwa memang ada petugas haji Indonesia yang siap melayani jemaah. Tapi yang perlu diingat adalah petugas haji ini tidak satu orang mendampingi satu jemaah haji. Jumlahnya terbatas. Sementara jemaah hajinya begitu banyak. Tahun ini mungkin berapa ya? 240 ribu ya, lebih ya. Jemaah haji Indonesia yang ada di sana. Dan masih sepertiganya adalah jemaah haji lansia. Jadi buat saya, selama 50 hari bertugas sebagai petugas haji, yang perlu ditumbuhkan untuk kita semua para jemaah adalah kepedulian kita sesama jemaah untuk membantu jemaah lainnya yang kesulitan. Saya percaya, mungkin pengalaman spiritual saya di sana selama 50 hari adalah, saya percaya betul ketika kita mempermudah urusan orang, mempermudah urusan jemaah haji lainnya, walaupun mungkin itu bukan tugas kita, itu insya Allah nilai amalan ibadahnya mudah-mudahan setara gitu ya dengan amalan lain yang kita lakukan di Masjidil Haram seperti sholat sunnah segala macam. Karena ketika misalnya ada nenek-nenek atau ada kakek-kakek atau ada jemaah haji lansia dan dia bingung untuk menemukan petugas haji, ketika ada jemaah haji lainnya yang tidak peduli, bayangkan apa yang akan terjadi pada dia. Minimal sebagai sesama jemaah haji ditanya, dibantu, atau bantu tolong carikan petugas haji.
Yang muda, yang lebih fit, carikan petugas haji, lansianya disuruh tunggu atau dibawa ke petugas haji, minta bantuan petugas haji. Minimal seperti itu. Kalau tidak mau misalnya atau agak berat untuk mengantarkan dia ke hotel atau kemudian membantu dia bertemu dengan kloternya. Minimal mencarikan petugas haji untuk mencarikan solusi bagi jemaah haji lansia itu. Oke. Selanjutnya yang ketiga tuh kendalanya apa lagi sih, Kak? Nah, ini masalah yang paling banyak kami temui ya di lapangan adalah stamina para jemaah haji. Jika tidak sanggup ke masjid, sholat di hotel pun insya Allah tidak apa-apa. Terutama untuk yang lansia. Yang lansia ini, para petugas haji dari tahun lalu dan mungkin juga tahun ini pastinya menyampaikan bahwa akan lebih baik untuk secukupnya saja menjalankan sholat sunnah di Masjidil Haram. Sholat wajib pun sebenarnya di hotel juga ketika tidak sanggup tidak apa-apa. Jadi intinya mengukur stamina kita, baik yang muda yang bisa sudah mengukur dan yang lansia, perlu diingatkan dari petugas haji, dari sesama jemaah untuk mengingatkan pada jemaah lansia ini untuk ibu kalau nggak kuat misalnya di hotel saja sholatnya. Secukupnya aja mungkin hanya 2 hari sekali ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Jadi memang perlu kepedulian sih untuk kalau untuk jemaah lansia itu perlu kepedulian jemaah yang muda untuk mengingatkan. Saya merinding kalau mengingat kisah-kisah banyak sekali sesama jemaah haji yang rela berkorban gitu teman-teman untuk bisa menemani jemaah yang tidak sanggup ke Masjidil Haram untuk menemani ibadah di hotel. Padahal dia punya kesempatan yang luar biasa dan luang untuk bisa ke sana, tapi kepeduliannya pada sesama itu membuat dia bisa jadi mungkin ya Allah menilai amal itu lebih berharga loh, lebih tinggi dibanding dia berangkat sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi bukan berarti kita harus di sana tuh betul-betul yang pokoknya memaksimalkan 50 hari harus ke Nabawi dan Masjidil Haram sendiri aja ibadah kepada Allah. Tapi dia lebih memilih untuk aku ke Masjidil Haramnya sesudah menemani teman sekamar atau teman lansia beribadah di hotel itu Allah alam sih. Tapi aku yakin bahwa Allah maha benar hitungannya ya. Jadi buat saya pribadi sebagai petugas haji dan buat saya personal sebagai jemaah, kayaknya memang itu ditanamkan sih kepedulian sesama untuk sama-sama mabrur, tidak sendiri tapi mabrur bersama-sama.